Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hairunisa. Nomor induk mahasiswa 8111420221 akan mempresentasikan mengenai sengketa internasional antara Indonesia dengan Malaysia pada Pulau Sebatik. Adapun tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Internasional. Pulau Sebatik sendiri merupakan sebuah pulau di Indonesia yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang tepatnya berada di daerah Kabupaten Nunutan. Secara administratif sendiri, Pulau Sebatik ini dimiliki oleh dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga Malaysia. Adapun batas wilayah negaranya dibelah melalui garis yang lurus sebagai pembatas di antara keduanya. Secara signifikan, Pulau Sebatik ini pada bagian selatan dikuasai oleh negara Indonesia dengan luas kurang lebih 246,61 km. Sedangkan di bagian utara dikuasai oleh negara Malaysia dengan luas kurang lebih 187,23 km. Namun meskipun terdapat batas secara signifikan ini dan termuat dalam undang-undang dan hukum internasional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tetap saja terjadi sengketa di antara Malaysia dan juga Indonesia. Karena kasus ini memang imbas dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu kasus sengketa di Pulau Ligitan dan Sipadang antara Indonesia dan Malaysia di tahun 1967. Yang membuat Indonesia dan Malaysia harus melakukan perundingan di wilayah laut Sulawesi. Tetapi pada kenyataannya, hasil akhir Mahkamah Internasional menjatuhkan kedaulatan Pulau Ligitan dan Sipadang kepada negara Malaysia. Hal inilah yang memicu terjadinya sengketa-sengketa lain antara Indonesia dan juga Malaysia di wilayah perbatasan. Sementara itu, yang menjadi dasar signifikan dari konflik di Pulau Sebatik ini yaitu mengenai adanya perbedaan koordinat dari garis batas yang telah ditentukan oleh teknologi dulu dan juga sekarang. Adanya pilar-pilar pembatas yang ditinggalkan oleh Belanda dan Inggris pada masa kolonial dulu sudah tidak lagi berada pada titik koordinatnya. Akibatnya, batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik yang seharusnya bergaris lurus justru jadi berbelok-belok, sehingga mempengaruhi luas wilayah kedua negara. Sengketa batas negara di Pulau Sebatik ini memberikan atau menimbulkan beberapa ancaman. Adapun ancaman yang paling mungkin terjadi ialah ancaman terhadap keamanan. Mengapa? Karena Pulau Sebatik sendiri merupakan pulau yang terdapat batas antar dua negara, yaitu antara Indonesia dan Malaysia, yang berada di satu kepulauan yaitu Pulau Sebatik. Tentunya hal ini merupakan isu yang paling sensitif, apalagi menilik bahwa track record antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Contohnya yaitu pada kasus Pulau Ligitan dan Sipadang. Adanya hal tersebut menjadi suatu keseriusan untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk menaruh atensi yang lebih terhadap kedaulatan di wilayah batas negara, khususnya pulau-pulau terluar, yaitu di Pulau Sebatik ini. Ancaman keamanan ini bisa saja menimbulkan beralihnya kedaulatan dari Indonesia atas wilayah Pulau Sebatik ke tangan Malaysia. Jika tidak ada upaya yaitu memperbarui batas atau patok wilayah tersebut. Mungkin juga akan timbul adanya klaim dari Malaysia atas wilayah tersebut yang berujung adanya sengketa.
yang semakin memanas. Yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan ancaman ideologi, yaitu mengapa berbahaya bagi masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik. Karena ancaman ideologi tersebut, Indonesia memberikan suatu tindakan untuk mencegah ideologi baru masuk kepada masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik. Yang selanjutnya yaitu selain dari bidang keamanan, terdapat pada bidang ekonomi. Masalah yang muncul dari bidang ekonomi yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, dan lain-lain yang masih mengandalkan barang-barang yang diberikan dari Malaysia. Karena jarak dan biaya yang dikeluarkan masyarakat cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan membeli barang-barang kebutuhan pokok dari Indonesia sendiri. Selain itu, penggunaan mata uang ganda yaitu rupiah dan ringgit yang dilakukan masyarakat Pulau Sebatik menjadi ancaman di bidang ekonomi juga. Masalah lain yang dapat muncul ialah berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Setidaknya terdapat 3 permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, yaitu banyaknya pekerja Indonesia yang memiliki masalah keimigrasian, khususnya bagi pekerja yang mengalami penahanan paspor oleh majikannya. Permasalahan yang kedua, yaitu tidak dibolehkannya cuti sebelum kontrak selesai. Bila ada keperluan pun, TKI terpaksa meninggalkan pekerjaannya tanpa sepengetahuan majikan. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah sengketa di Pulau Sebatik antara Indonesia dengan Malaysia. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Indonesia terkait adanya sengketa di Pulau Sebatik ini ialah dengan membangun dan menjalin komunikasi antara Indonesia dengan Malaysia terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hukum internasional mengamanatkan terkait sengketa batas wilayah, yaitu baik dari darat, laut, maupun udara untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu dalam hal ini ialah Indonesia dan Malaysia. Dalam sengketa ini, Indonesia dapat menjalin hubungan dengan Malaysia, yaitu dengan melakukan negosiasi atau mengupayakan dengan perjanjian bilateral terkait batas wilayah negara. Hal tersebut dapat dijadikan solusi terhadap sengketa ini. Lebih jauh jika kita menilik bahwa sengketa ini memiliki sisi historis, di mana sengketa ini merupakan warisan dari zaman penjajahan Inggris dan Belanda di masa lampau, yang mana sudah ditetapkan bahwa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik ini ialah terletak di garis koordinat 40 derajat 10 menit lintang utara. Sehingga dalam hal ini baik Indonesia dan Malaysia harus sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan tetap menggunakan titik koordinat tadi sebagai dasar dalam memperbarui pokok-pokok batas wilayah yang mengalami pergeseran kembali ke titik yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini harus diadakan perjanjian baru atau MOU terkait pembaruan patok-patok batas wilayah negara antara pihak Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.